Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 1 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Markus pasal yang ke-9. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua yang boleh kami alami, kasih sayang dan kebaikan Tuhan membawa kami hidup semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan firmankan. Serta lebih dari semua itu Roh Kudus menolong kami, menuntun kami untuk kami menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-50. Hanya satu ayat saja yang menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yesus lahir dan tumbuh pada zaman di mana garam menjadi barang penting dan sangat berharga. Garam merupakan komoditas yang paling dicari orang. Harganya mahal, bahkan dijuluki emas putih. Yesus pun menyamakan kita dengan garam. Itu yang dikatakan dalam kitab suci. Kamu adalah garam dunia. Injil Matius pun mengatakan demikian dalam Matius pasal 5 ayat 13. Dan analogi orang yang percaya disebut garam menunjukkan pandangannya yang meyakini bahwa seperti garam, setiap orang itu penting dan berharga. Hari ini, meski garam tidak semahal emas, tetap penting dan berharga dalam kehidupan kita. Di sepanjang zaman, butir-butir kristal putih asin itu selalu dibutuhkan oleh manusia. Seperti garam, kita adalah pribadi yang berharga, penting, dan dibutuhkan oleh orang lain. Kita adalah garam dunia, itu yang ditegaskan oleh Tuhan. Dan untuk itu Tuhan bersabda, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Inilah pesan di dalam teks firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam ayat yang ke-50. Garam itu penuh kasih dan membawa damai sejahtera. Namun untuk menjadi garam yang dicinta damai, kita harus mempunyai hati yang dilimpahi damai sejahtera. Kita harus memiliki kasih untuk mampu mengasihi orang lain. Kita harus menjadi sebutir garam yang menggarami diri sendiri sebelum menjadi garam bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah memiliki garam yang cukup di dalam diri kita? Mari kita menjadi sebutir garam yang membawa damai sejahtera untuk lingkungan kita. Mari kita menjadi garam yang senantiasa memberkati orang di sekitar kita. Memberikan suasana damai, bukan suasana permusuhan. Bukan suasana yang saling menjatuhkan satu dengan lainnya, tetapi membawa diri kita
untuk membawa suasana damai di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja, persekutuan saudara seiman, lingkungan rumah, ataupun di mana kita berada. Biarlah kita senantiasa menjadi garam yang membawa damai sejahtera. Mari kita rahmati orang lain dengan kasih setia Tuhan kepada siapapun, tak terkecuali bahkan mereka yang memusuhi kita. Kita boleh berdampak baik pada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus jelas mengatakan demikian. Dan Tuhan ingin kita menjadi seperti garam yang melarut di dalam air, tak kasat mata, tetapi meninggalkan secercah rasa dalam kehidupan orang lain. Kita memang orang-orang biasa, orang-orang yang tidak populer, orang-orang yang mungkin tidak masuk hitungan, tetapi ketika kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, hidup saling mengasihi, membawa damai sejahtera satu dengan lainnya, maka hidup kita berkenan dan kita pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah kesempatan di dalam kehidupan kita ini untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Juga mewujud nyatakan julukan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, yakni garam dunia, memberkati dunia oleh karena Kristus yang ada pada kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan. Kalau Engkau menjuluki kami sebagai garam dunia, dan kami harus memiliki garam yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kami. Biarlah dalam hidup kami sungguh-sungguh nyata. Kami tidak membawa permusuhan, kami tidak membawa pertikaian, tetapi kami membawa damai sejahtera. Hidup rukun satu dengan lainnya, baik di antara keluarga, di antara jemaat, maupun juga dengan sesama kami. Kami rindu ya Tuhan, apa yang telah Tuhan perintahkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan, dan kami pun boleh mendatangkan berkat damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.